Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Sistem Kepemerintahan dan Otonomi Daerah kelas A akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah. Berikut nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Aziz, NPM 183. Yang kedua Muhammad Apriyadi Rahmawan Putra, NPM 201. Dan yang ketiga Fernanda Bagas Musa, NPM 216. Pertama-tama saya Muhammad Apriyadi Rahmawan Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mengalami perubahan mendasar jika dilihat dari 3 dimensi utama, yaitu dimensi sektoral, dimensi pengeluaran, dan dimensi spasial. Dilihat dari dimensi sektoral, pertumbuhan ekonomi masih rendah yang berkisar antara 3,5% hingga 7,7%. Industri pengolahan telah menjadi penggerak utama PDB dengan kontribusi antara 23,6% sampai 28,65%. Sementara sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 15% sejak tahun 2000. Tahun 1980-an hingga sekarang, industri manufaktur adalah penggerak utama PDB dan ekspor non-migas Indonesia. Data hingga akhir 2013 menunjukkan struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor industri pengolahan sebesar 23,9%, diikuti sektor pertanian sebesar 14,4%, kemudian perdagangan hotel restoran sebesar 14,3%, pertambangan dan penggalian sebesar 11,2%, jasa-jasa sebesar 11%, dan bangunan sebesar 10%. Secara keseluruhan, keenam sektor tersebut mempunyai andil peranan sebesar 85% terhadap PDB. Selanjutnya dari dimensi pengeluaran, kontribusi masing-masing permintaan agregat terhadap pengeluaran PDB tidak terjadi banyak perubahan. Pola pertumbuhan Indonesia masih bercirikan consumption driven growth. Sumbangan terhadap PDB selama tahun 2010 sampai 2013 tetap didominasi oleh konsumsi masyarakat sebesar 55% sampai 58%. Diikuti investasi sebesar 24 sampai 25%, kemudian pengeluaran pemerintah sebesar 6 sampai 9% dan ekspor bersih sebesar 8 sampai 12%. Mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi masyarakat dan bukan pada investasi dan ekspor, uniknya malah membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di tengah krisis global 2008. Dari dimensi spasial, Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi penyumbang terbesar PDB Indonesia. Sumbangan aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera mencapai sekitar 80% terhadap PDB Indonesia. Artinya, kawasan timur Indonesia hanya menyumbang sekitar 20% terhadap ekonomi Indonesia. Masalahnya, terjadi tren ketimpangan antar provinsi dan kabupaten atau kota yang cenderung meningkat pasca otonomi daerah 2001. PDRB per kapita yang tinggi terpusat pada daerah provinsi yang kaya sumber daya alam serta daerah yang padat penduduk. Materi selanjutnya mengenai ketimpangan antar daerah. Masalah ketimpangan antar daerah yang terjadi di Indonesia sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seharusnya mampu memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyatnya. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Dalam studi empiris, ada 2 jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Yang pertama yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat, yang diukur dengan indeks Gini dan berupa kue nasional yang dinikmati oleh 40% golongan pendapatan terendah. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar, sebagaimana tercermin dari rasio Gini yang meningkat dari 0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,41 pada tahun 2011 dan tetap tidak berubah hingga tahun 2013. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya, dari 42,2% tahun 2002 menjadi 49,04% tahun 2013.
Sementara itu, kelompok 40% penduduk menengah mengalami penurunan kue nasional dari 36,9 tahun 2002 menjadi 34,09 pada tahun 2013. Jenis ketimpangan yang kedua yaitu ketimpangan antar daerah karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia terkonsentrasi secara geografis. BPS hingga triwulan 4 tahun 2014 menunjukkan struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sekitar 58,5%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sekitar 23,9%, kemudian kawasan timur Indonesia hanya kebagian sisanya, yaitu 17,6%. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah dan pulau di Indonesia terus terjadi. Ketimpangan antar daerah di Indonesia dapat diukur dengan indeks entropi Theil. Kelemahan utama indeks lain yang mengukur konsentrasi atau dispersi secara spasial adalah bahwa mereka hanya menyajikan satu nilai tunggal pada suatu titik waktu. Tidak seperti indeks-indeks yang lain, indeks entropi memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil. Barangkali karakteristik yang paling signifikan dari indeks entropi adalah bahwa indeks ini dapat membedakan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan dalam satu daerah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, indikator kemiskinan. Menurut Bank Dunia, kepemilikan tanah dan modal yang terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia, dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintah yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Sedangkan menurut Departemen Sosial RI, yang pertama adalah penghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan seperti zakat, raskin, atau santunan sosial. Yang ketiga, keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga per tahun, yang hanya mampu memiliki satu setel pakaian lengkap per orang per tahun. Yang keempat, tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Yang kelima, tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya. Lalu, tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama 3 bulan atau 2 kali batas kemiskinan. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal. Lalu ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, serta yang terakhir, tinggal di rumah yang tidak layak huni. Selanjutnya, garis kemiskinan menurut BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau yang disebut dengan Basic Needs Approach. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan, dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari garis kemiskinan makanan ditambah dengan garis kemiskinan non-makanan atau GKMM. Garis kemiskinan makanan atau GKM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disertakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain.
Sedangkan garis kemiskinan non-makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Security Index memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Lalu selanjutnya adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Lalu selanjutnya adalah tren dalam indikator kemiskinan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi selama periode 2010 sampai 2016. Sejak tahun 2010, jumlah penduduk miskin terus berkurang hingga menjadi 28,1 juta jiwa atau 11,37% pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 sampai 2015, jumlah penduduk miskin meningkat kembali sebesar 28,3 juta jiwa pada tahun 2014 dan 28,6 juta jiwa pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 28 juta jiwa. Kemudian pola spasial kemiskinan di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan unsur spasial dan lokasi sehingga kegagalan program dapat diminimalisasi. Faktanya saat ini upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih bersifat global, tidak memperhatikan aspek kewilayahan. Artinya upaya-upaya tersebut sama dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian strategi kelompok miskin ketika krisis. Pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nominal pada tahun 1999 cenderung tidak meningkat dibanding 6 bulan lalu, baik untuk rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Dengan demikian, secara real, tingkat pendapatan baik rumah tangga ruta tidak miskin dan terutama yang miskin cenderung menurun, bahwa sekurang-kurangnya 88% rumah tangga miskin mengalami penurunan pendapatan real karena mereka mengaku pendapatan nominal mereka sama atau menurun dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Lalu penyebab kemiskinan. Sharp dan kawan-kawan mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah. Ketiga, yaitu akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Kemudian untuk alternatif solusi kemiskinan, pengalaman di negara-negara di Asia menunjukkan adanya berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu yang pertama mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Ide bahwa tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumber daya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabung. Kedua, menitikberatkan pada transfer sumber daya dari petani ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar. Mulanya tidak berkaitan sama sekali dengan mobilitas ekonomi pedesaan. Dan model yang ketiga, menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor pemimpin. Sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber pasok sumber daya, namun sebagai sektor yang mungkin meningkatkan permintaan atas produk pertanian dan non-pertanian, dan oleh karena itu mendukung proses pertumbuhan yang seimbang. Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia sudah dilakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun bantuan donor. Program pemerintah setidaknya meliputi IDT atau Impres Desa Tertinggal, P2 SDT, PPK, P2KP, PDMDKE, PARUL, dan PSEM. Persamaan di antara program penanggulangan kemiskinan tersebut, terutama dalam penciptaan kesempatan kerja produktif, pengembangan kapasitas administrasi pembangunan, konstruksi pembangunan, peningkatan kegiatan ekonomi produktif rakyat, dan penanggulangan dampak negatif krisis. Koordinasi antar lembaga. Sejalan dengan PAKET,
Berbagai instansi pemerintah dan Bank Indonesia saat ini terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia antara lain, yang pertama untuk bisnis plan, Bank Indonesia bertugas memantau realisasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM sesuai bisnis plan yang disampaikan setiap triwulan untuk 14 systemically important bank. Yang kedua, memantau realisasi kredit usaha mikro BPR setiap semester, menyesuaikan ketentuan Bank Umum guna mendorong penyaluran KUMKM, serta memfasilitasi lineage program antara Bank Umum dan BPR. Sedangkan pemerintah bertugas untuk menyediakan program pendamping dengan anggaran sebesar 250 miliar. Kedua, secara kredit program, Bank Indonesia bertugas untuk menyesuaikan kesepakatan yang tertuang dalam SUP nomor 5 dan memenuhi perjanjian pengalihan pengelolaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Sedangkan pemerintah memanfaatkan kelonggaran tarik dana yang tersedia, menyiapkan program yang dapat memanfaatkan dana tersebut, memanfaatkan dan relending yang tersedia, membahas jangka waktu dana yang dapat di-relending mengingat jangka waktu jatuh tempo yang bervariasi, menyiapkan program yang dapat memanfaatkan dana tersebut dan memberikan subsidi bunga. Kemudian two-step loan, pemerintah bertugas untuk menetapkan program dan sasaran two-step loan, menanggung selisih kurs dan menunjuk second tier bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.